ya. Iya kayaknya. Kita sama Mbak Eno, terus photoshoot nemenin anaknya sekarang spesial kolaborasi bareng Jennifer Armelita. Yeay. Deg-degan. Ini deg-degan banget ya. Karena koleksi ini bakalan launching di tanggal 5 Juli. Kalau konsep ini kali ini tuh kita ngangkat tentang inclusivity. Inclusivity ini mungkin kebanyakan orang sering terbenaknya itu perbedaan size tubuh, size kulit, kepercayaan. Nah kalau konsep yang kita ambil ini, inclusivity-nya itu lebih ke mom's life. Mungkin kalau kita tahu ada beberapa ibu yang setelah punya anak fisiknya mulai berubah, waktunya mungkin juga terbatas, ditanya sulit, jadi mungkin ada nggak pede juga untuk tampil di depan muka umum gitu. Kita itu pengen memberikan motivasi juga ke awal dari, nah kebetulan banget Mbak Jeje ini punya profilnya itu mom's life banget. Wow. Dan pastinya selalu pede untuk tampil di muka umum banget. Nah kalau dari Mbak Jeje sendiri nih, kira-kira apa perbedaannya sih dulu sebelum punya anak sama sekarang udah punya anak berada di layar kaca, terus pernah ngerasa insecure gak sih? Oke, jadi perbedaan dulu sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Well, ketika menikah kebetulan langsung hamil setelahnya habis itu. Jadi memang perbedaan itu langsung cepet banget ya. Yang dulu Jennifer mungkin bisa bebas kemana aja, mungkin bisa bebas ngapain aja, bebas pilih kerjaan yang mana aja karena waktunya pasti punyanya banyak ya, tidak terbatas seperti sekarang punya anak gitu. Kalau sekarang ya punya anak itu benar-benar harus dipikirin banget karena Jennifer sekarang bukan cuma milik Jennifer, tapi Jennifer sudah milik Gili, milik ya suami juga gitu. Jadi ya pastinya itu ada waktu-waktu yang harus diprioritaskan gitu dan harus dipikirkan. Oke, kalau untuk insecure apa enggak? Pastinya sih insecure karena bentuk tubuhnya aja udah beda dari dulu dan sekarang setelah melahirkan atau punya anak gitu. Cuma setelah dipikir-pikir lagi kalau misalnya cuma mau mikirin aduh nggak pede ya pakai baju ini, pakai celana ini atau apa segala macem, kayaknya jadi capek sendiri mikirin itunya karena kita ngerasa kita bukan nggak ada puasnya, tapi kita tuh banyak kurangnya gitu. Daripada mikirin seperti itu, lebih baik kayak ya terima aja. Sekarang kalau bodinya seperti ini atau bentuk tubuhnya seperti ini, pasti ada kok gaya yang cocok untuk yang bikin kita nyaman dengan tubuh, dengan gaya kita gitu. Jadi ya sekarang karena aku sudah menerima itu, mindsetnya jadi udah berubah. Jadi ya udah percaya diri lagi gitu karena udah menemukan baju atau gaya yang comfort gitu buat aku. Gitu sih. Paling insecure-nya paling seperti itu aja. Aku lihat di video Instagram Mbak Jeje ada tagline yang tulisannya acceptance is power. Ada cerita nggak sih di balik tagline itu? Oke. Tagline aku #acceptance is power gitu. Kalau diterjemahkan itu artinya menerima adalah kekuatan ya, simpelnya seperti itu. Jadi aku mindsetnya berubah karena kalau dulu itu waktu single gitu ya atau waktu masih muda gitu mikirnya kayak ya namanya manusia kan kita ada kecewanya gitu. Tapi aku merubah itu, aku pikir kayaknya aku harus menerima deh gitu. Karena kalau misalnya kita tidak menerima itu akan ada dendam, ada iri hati, pokoknya hati tuh jadi nggak enak gitu. Jadi aku pikir kayak apapun yang terjadi dalam hidup aku harus menerima. Dan bukan hanya menerima setiap masalah atau mungkin kebahagiaan atau kenangan buruk atau kenangan yang indah-indah. Tidak hanya menerima itu, tapi aku harus menerima itu terjadi padaku gitu. Jadi kayak supaya kedepannya tuh jalannya tuh lebih enak untuk move on dan tidak ada penyesalan. Jadi everything bad experience di belakang aku harus terima gitu. Aku terima dan itu jadi kekuatan buat aku. Dan ketika aku menerima, aku merasakan kayak ya udah itu karena udah nggak dipikirin lagi, udah terima. Nextnya apa nih? Nextnya bisa mikir, oh nextnya kedepannya kita harus lebih baik, kita harus menghindari ini, kita harus menjaga itu. Jadi kita udah tahu langkah-langkahnya karena manusia kan
berubah, ya kan? Katanya manusia berubah, iya manusia berubah gitu, dan harapannya sih manusia itu berubah untuk lebih baik. Dan because of acceptance is power, aku yakin semua manusia pasti akan berubah lebih baik gitu. So I want to be a better person gitu. Aku pengen menjadi orang yang lebih baik gitu. Yang dulunya kayaknya aku ngomong asal-asalan, aku nggak mikirin perasaan orang. Pelan-pelan aku bilang, oh kayaknya aku harus mikirin, aku nggak boleh nih kalau ngobrol sama si A nggak boleh ngomong begini karena aku tahu dia mungkin nggak suka. Jadi bener-bener semua itu aku pikirin gitu. Dan hasilnya aku seneng banget sih. Maksudnya seneng banget karena ya udah hidupku baik-baik aja dengan aku menerima semua, baik kegagalan, kesedihan, apapun itu, ya kehilangan gitu, apapun itu menjadi kekuatan buat aku gitu, menjadi aku kuat untuk move on dan menjadi kuat untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi intinya itu apapun perubahan kita harus tetap semangat menjalani aktivitas kita. Gak ada waktu terlambat untuk berubah. Joy in your journey. Pesan untuk awak dari menghadapi insecure dari Mbak JJ. Pesan untuk Darling menghadapi insecure. Kalau tips aku sih sebenarnya kita harus percaya ya, maksudnya kita manusia ini kan ciptaan Tuhan ya gitu. Kita harus percaya ketika kita diciptakan kita itu adalah sosok yang indah, manusia yang indah gitu. Jadi yakinlah setiap kita hidup gitu, kita diciptakan kita itu bukan hal yang jelek, karena Tuhan menciptakan kita itu adalah lebih mulia, lebih indah daripada ciptaan yang lain, ya kan? Jadi kita harus meng-appreciate diri kita untuk ya kayak gue dilahirkan ini untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang indah gitu. Jadi gimana ya, mau bilang mungkin ini hal yang klise gitu, mungkin ya enak situ percaya diri gitu kan, ada orang yang ini gini enak kayaknya hidupnya gampang. Enggak kok, enggak semua orang yang terlihat baik-baik aja belum tentu perjalanannya itu mulus, belum tentu perjalanannya itu selalu bahagia. Tapi kan karena hidup ada prosesnya, makanya kita harus coba aja untuk bersyukur, untuk menerima dengan keadaan kita nih. Ini mbak-mbak yang di depan ini, cantik-cantik semua. Dengan gaya-gayanya ya kan, senyumnya manis, kan Mbak Gina dengan mukanya itu nggak ada muka marah ya, aku seneng ngelihatnya gitu. Maksudnya dan itu terlihat indah gitu. Jadi masing-masing kita itu pasti ada keindahannya. Nah itu yang harus kita sadarin dulu. Kalau kita udah sadar itu, kita nggak perlu yang insecure. Itu enak, itu kurus. Ini aduh badan aku gini. Jangan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, gitu. Jadi ya lebih baik kamu kayak ya make your own style gitu. Maksudnya ya intinya sih gimana ya? Ngomong itu selalu gampang gitu kan. Jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu kan. Cuma ya itu kembali lagi ke ya you have to accept yourself gitu. Harus menerima dulu dengan keadaan. Dan habis itu dijamin deh pasti akan nyaman deh. Semuanya ke depannya pasti akan baik-baik aja gitu. Ya mungkin gak akan tiba-tiba gue kurang cantik tiba-tiba jadi siapa gitu ya, cantik banget gitu. Artis siapa gitu, tapi atau kayak artis Korea gitu. Nggak akan begitu, tapi cantik itu kan nggak cuma dari fisik aja gitu. Kalau kita hatinya baik, hatinya cantik, percaya deh. Mau pakai baju apa aja, kalau misalnya ininya juga santun, sikapnya juga santun, pasti akan terlihat cantik gitu. Pasti lovable kok gitu. Jadi ya try to accept yourself gitu. Intinya sih itu sih, you have to try to accept yourself. Kalau enggak, pasti akan selalu kurang dan pasti akan selalu insecure. Terima kasih. Hai darling, jangan lupa dapatkan koleksi terbaru Jane Kaya X Jennifer Arnelita di offline store maupun di online store tanggal 5 Juli 2022. Oke, kita kembaran ya. Dadah.